Shalom, jemaat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Fotum dan salam. Kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Hari ini kita percaya Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak diam. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah umatnya. Kita datang bukan sekedar menjalankan liturgi, tetapi datang untuk mengalami lawatan Roh Kudus. Dengan iman kita deklarasikan, di tempat ini ada hadirat Tuhan, di tempat ini ada pemulihan, di tempat ini ada kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Maka ibadah kita pada saat ini kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan setiap kuasa kegelapan tidak mempunyai tempat di tempat ini. Karena Yesus adalah Tuhan, haleluya. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban memenuhi saudara saat ini. Saya mendeklarasikan atas setiap jemaat, roh ketakutan dipatahkan, roh kekhawatiran disingkirkan, dan roh damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara. Dalam nama Yesus, saudara diberkati, dipulihkan, dan dikuatkan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, sebelum kita naik lebih tinggi dalam penyembahan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak datang dengan kesombongan, kita tidak datang dengan pembenaran diri, kita datang dengan hati yang haus akan Tuhan. Mari angkat hati kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap dosa, setiap kelalaian, setiap sikap hati yang tidak berkenan kepadamu. Kami tidak mau ada penghalang antara kami dengan Engkau untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus, sucikan kami. Oleh kuasa salib, lepaskan kami. Oleh Roh Kudus, penuhi kami kembali. Kami menanggalkan manusia lama kami dan kami mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Hari ini kami memilih untuk menyembah-Mu dengan hati yang murni, dengan iman yang menyala, dengan roh yang menyala-nyala. Kami percaya pemulihan terjadi di tempat ini. Kami percaya doa-doa kami dijawab Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mendeklarasikan kemenangan. Amin. Silakan duduk jemaat. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu baik atas setiap kami Tuhan. Buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami akan ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah.
Karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Mari akan ucapan syukur bagi Tuhan. Raja Lebih lagi kami. masuk dalam hadirat Tuhan. Kau yang disyukurkan, disyukurkan, kami sembah. Yesus Tuhan. Dia yang begitu baik. Begitu baik, Dia yang layak disembah. Yesus. Dia yang layak ditinggikan. Engkau yang layak kami Yesus, sembah. Yesus Engkau yang layak kami puji. Biar segala yang Mari hampiri benar tahta yang kudus. Tuhan. Sembah Dia. Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, tiada Allah yang seperti Engkau. Glory, haleluya. Amin. Kami sungguh ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Namamu sungguh indah, Yesus Tuhan. Engkau yang melayakkan kami. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yesus Dalam segala kami. perkara. Sama-sama katakan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua. yang lebih besar dari Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Semua Amin. denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, akan menyerah. ada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Dalam segala perkara, katakan Tuhan punya rencana. Tuhan punya Amin. rencana Yang lebih besar dari semua yang tak terpikirkan Tuhan. semua Yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, apapun yang berbuat, tak ada maksud jahat. tak ada maksud Amin. jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak akan menyerah dan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak-Mu saja Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita sembah Dia. Amin. Kami tak akan pernah menyerah Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, kami terus memuji Engkau. Kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Terpuji Engkau Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Tuhan. sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu Amin. indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi dengan seluruh hati, katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Nama-Mu sungguh indah Tuhan. Nama-Mu Amin. indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. mari sama-sama berdiri. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, Ku mau apapun kondisinya kami saat ini Tuhan, kami terus mau memuji Engkau Tuhan. Sembah-Mu. Amin. Kau yang layak Karena Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari sidang jemaat sama dengan bandi berdiri. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Puji Dia yang layak disembah. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju hanya bagi-Mu saja Tuhan. Tuhan dan Rajaku, senang jiwa
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Amin. Semua kemuliaan dan keagungan Tertuju hanya bagimu Tuhan. tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Sekali Yesus katakan, yang semua kemuliaan-Mu Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa kami Tuhan, dan dan nafas kami Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Ku memuji-Mu. Amin. Ku selalu Puji puji-Mu. Dia. Ku mau Angkat tanganmu menyembah tinggi-tinggi di depan Tuhan. Tanda kita berserah. Kita puji namanya. Dia yang layak. Terima segala pujian. Semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau mau memuji. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua puji. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berikan suara-suara lebih lagi. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat dan puji hanya bagi-Mu saja Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di depan Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan, kuasa dan keagungan
kejayaan, kejayaan hanya bagi. Sekali dengan sungguh katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan, Kuasa dan amin, keagungan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Sekali katakan dengan sungguh hati, hanya bagimu saja Tuhan, hanya bagi Tuhan. Segala keagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami datang dengan hati yang bersyukur karena dalam segala keadaan Engkau tetap memelihara dan menuntun umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami sebagai orang-orang percaya dapat senantiasa mengucap syukur dan memandang setiap musim hidup kami sebagai bagian dari karya-Mu yang membentuk setiap kami. Kiranya Tuhan firman-Mu terus menjadi terang bagi langkah kami dan menjadi kompas bagi hidup kami yang menuntun setiap keputusan, sehingga hidup kami berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami memohonkan agar damai dan sukacita daripada-Mu saja memenuhi hati setiap kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu semakin nyata terutama bagi jemaat-Mu di GBI Gading Serpong. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang menyediakan segala yang dibutuhkan oleh gereja-Mu ini Tuhan. Dan yang meneguhkan kesatuan kami agar kami dapat berjalan seiring dalam kasih, melayani dengan kerendahan hati dan saling membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Bapa kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Urapilah Tuhan setiap kami yang melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, setiap tim pelayanan, tim worship leader, musik, semua Tuhan. Biarlah kami semua boleh dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak muda di youth dan juga di sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang menanamkan dalam hati mereka sejak dini takut akan Tuhan. Dan pimpinlah masa muda mereka hingga masa dewasa mereka, agar hidup setiap mereka boleh dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk para orang tua, biar setiap orang tua dapat teguh di dalam memelihara iman mereka, menjadi teladan bagi keluarga mereka, dan terus menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak dan juga kepada generasi berikut. Terima kasih Tuhan, kami juga kembali memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat dan atas gereja ini. Engkaulah yang mencukupkan setiap kebutuhan baik jasmani maupun rohani, dan Engkaulah yang memampukan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama.
Bapa, kami juga mengingat hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah terdepan dan daerah terluar, serta di wilayah-wilayah konflik. Bapa, kiranya Engkau menjaga, Engkau menguatkan mereka, Engkau mencukupkan mereka, serta menopang mereka dengan tangan-Mu yang perkasa, sehingga mereka dapat tetap setia menjalankan tugas yang Engkau percayakan. Berkatilah pula ya Tuhan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan, dan mereka yang sedang berbeban berat. Kiranya Tuhan melawat dan memulihkan, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Diberkatilah para pemimpin kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Prabowo beserta segenap jajarannya, para kepala daerah mulai dari gubernur hingga tingkat pemerintahan warga di tingkat RW dan RT. Kiranya setiap orang yang Tuhan telah izinkan untuk memegang jabatan tertentu dapat berfungsi dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga kekayaan bangsa kami yang besar ini dapat dikelola dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bangsa ini. Diberkatilah perekonomian bangsa kami, diberkatilah dengan damai sejahtera Tuhan, diberkatilah bangsa kami agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, terutama di tengah konflik internasional yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami anak-anak-Mu untuk terus memandang kepada Tuhan, hanya bersandar kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah batu penjuru kami, gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami dan perlindungan kami. Hanya Engkau dan tiada yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah doa dan ibadah yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sampai saat hari ini kami boleh rasakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan korban syukur kami, Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan. Hey! Anggur baru tercurah Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, mengurapi setiap hati. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama-sama katakan. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Katakan anggur baru, hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Lebih seru katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi hidup kami Tuhan dengan sukacita. Katakan, hey, amin. Minyak baru tercurah, urapi Tuhan, sungguh nyata kuasanya, kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, sungguh nyata, nyata kuasanya. Amin, amin. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai Tuhan. Amin. Amin. Semua sukacita, amin. Amin. Berikan dulu tos kiri kanan depan belakang minimal 6 orang. Boleh keluar dari bangku. Amin. Kita percaya kita semua diberi kuasa, amin. Kita percaya kita semua diberi kuasa, amin. Hey. Yes. Dia yang beri kuasa. Amin. Diberi kuasa Dari Raja mulia yang menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa, hey, beri kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan siapa? menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kaki ku pakai kuasa Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jala Raja. Terpujilah Engkau Raja. Amin. Amin. Terpuji Engkau Tuhan, Raja dari segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sama-sama katakan, ku pakai kuasa Dari Raja mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi katakan, bila Allah ada bersamaku. siapa jadi Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja, Jala Raja. Terpujilah Engkau Raja, Allah Raja. Terpuji Engkau Tuhan, Amin. Raja dari segala raja. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan, memberi kuasa bagi setiap kami. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin.
Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Saudara ya, hari Minggu belum kami setiap hari pagi. Ada konser Joy setiap hari Jumat, konser Victory setiap hari Minggu, konser Velo setiap hari Minggu, dan konser Berkat setiap hari. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Apapun kondisi kami saat hari ini, apapun situasi yang kami alami, baik maupun buruk Tuhan, kami tetap percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di saat kami mungkin sudah mulai lelah, di saat kami mungkin mulai lemah, di saat kami mungkin sakit, kami terus percaya Tuhan yang terus menguatkan setiap kami. Walaupun kami berjalan di lembah kelam pun Tuhan, kami tetap percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, amin, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan sangat berdiri. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh hadapan Tuhan.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang Engkau yang punya kuasa Tuhan. Kami terus beriman teguh pada Engkau Tuhan. Iman kami tak akan goyah Tuhan, karena kami percaya mengapa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali dengan suhu katakan, walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. kami tetap percaya Tuhan. Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang kami pegang Tuhan, yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami hamba-Mu yang kurang percaya. Berikan kami iman yang lebih, iman yang kuat kepada Tuhan. Menghadapi berbagai gelombang, gunung-gunung, masalah-masalah. Tolong kami untuk tetap memandang Engkau. Biarlah bukan hanya di bibir, tetapi itu mengalir dari hati kami. Doa kepada Tuhan. Karena iman kami kepada Tuhan tidak akan berubah. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah saat ini, Engkau hadir di tengah kami, menjamah setiap pribadi. Kami buka hati kami bagi Engkau, nyatakanlah firman Tuhan bagi kami semua. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Tuhan jamah setiap pribadi, agar tidak ada yang meleng, tidak ada yang melewati berkat Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saudara coba tampilkan lagu yang barusan kita nyanyi. Ini lagu dahsyat Saudara. Coba kita lihat kata-katanya. Kita lihat kata-katanya. Saya akan bacakan ini bagi Saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah. Saudara sedang menghadapi gunung apa saat ini? Biasanya saudara kalau ada gunung, saudara berdoa supaya Tuhan memindahkan gunung itu. Tapi lagu ini mengatakan walaupun gunung itu tak berpindah,
Tapi aku tetap percaya bahwa Engkau yang punya kuasa. Tolong bisa segera duduk ya supaya jangan ketinggalan firman Tuhan. Biasakan saudara langsung fokus, jangan banyak lagi berbicara sebab kita bukan jamnya untuk berbicara. Kita sekarang jamnya untuk mendengarkan firman. Walaupun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya bahwa Engkau yang punya kuasa. Terusnya, sekalipun aku dalam lembah kelam. Dengar ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, siapa saudara yang saat ini sedang dalam kekelaman? Dikatakan tidak mengapa. Luar biasa. Tak mengapa. Asal kau di sampingku. Berapa banyak saudara yang dalam lembah kelam kita meninggalkan Tuhan. Tapi dikatakan tak mengapa, asal kau di sampingku. Ini adalah sebuah prioritas dalam hidup. Bahwa yang terutama dalam hidup kita bukan padang yang hijau, bukan lembah yang indah, tetapi Yesus yang selalu ada di samping kita. Terus, walaupun masalahku masih ada, tapi kita tetap percaya rencana Tuhan yang terindah. Berapa banyak kita memaksakan rencana kita. Kita tidak melihat rencana Tuhan di balik masalah kita. Terakhir, pribadimu takkan pernah berubah. Ini luar biasa. Tidak mengatakan kuasa Tuhan, tetapi yang dikatakan pribadimu tak pernah berubah. Sebab itu mari kita kenal pribadinya Tuhan. Jangan hanya kita cari tangannya Tuhan, tapi kita cari pribadinya Tuhan. Dan terus iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudara, berapa banyak kita nyanyikan lagu ini karena melodinya, terus terang saya katakan melodinya enak lagu ini. Dan mudah untuk diapal, mudah untuk kita ingat melodinya. Tapi berapa banyak kita hanya senang melodi tapi kita tidak mendalami kata-kata dalam lagu itu. Ini lagu luar biasa. Enggak semua orang mampu menyanyikan ini. Kalau saudara menyanyi dengan kesungguhan. Hanya saudara-saudara yang berserah penuh atau saudara-saudara yang sudah mengalami ada di dalam lembah kelam itu. Dan saudara berserah kepada kuasa Tuhan, maka saudara bisa menyanyikan lagu ini. Saya terus terang enggak terlalu kenal lagu ini. Justru pertama kali saya tahu lagu ini melalui seorang jemaat Tuhan yang waktu itu kita sedang kunjungan. Dia adalah orang yang mengalami sakit sudah berbulan-bulan, bahkan tahunan, tetapi berbulan dia tidak bisa ibadah. Dan ketika kita besuk, lalu pada saat kita mau menyanyi, mau lagu apa? Lalu dia katakan gunung-gunung. Saya terus terang gak tahu apa itu lagu gunung-gunung. Ya, belum pernah saya dengar ya, terus terang. Nah inilah pertama kali saya mendengar. Dan saudara, bukannya dia yang dikuatkan saat itu, saya yang dikuatkan. Dan untung waktu itu kami bersama yang lain dan mereka pada tahu lagunya dan kita menyanyikan lagu ini. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarlah ini yang terpenting. Iman kita kepada Tuhan. Saudara, sebab itu bulan ini
tema daripada gereja kita adalah dalam bulan ini tema gereja kita adalah bertumbuh dalam iman, ketaatan, dan dalam komunitas rohani. Ini adalah tema dalam bulan ini. Jadi kita akan fokus kepada hal-hal ini, kepada iman, kepada ketaatan, dan kepada komunitas rohani. Kalau bulan lalu kita fokusnya kepada apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat bulan lalu kita fokusnya kepada apa? Ada yang ingat? Halo, jemaat Tuhan, saya berhadapan dengan 500 orang. Halo, ada yang ingat bulan lalu fokus kita kepada apa? Hah? Tertanam di dalam firman. Jadi bulan lalu fokus kita kepada firman Allah. Firman yang harus menjadi fondasi daripada kehidupan kita. Dan bulan ini kita fokus kepada iman, ketaatan, komunitas rohani. Dan minggu pertama ini dari bulan Maret kita akan fokus kepada memiliki iman yang hidup. Coba katakan kiri kanan, mari kita miliki iman yang hidup. Mari kita miliki iman yang hidup. Ayo Pak Tenglan belum ngomong ke sebelah kiri kanannya. Ayo ngomong dulu, mari kita miliki iman yang hidup. Ayo ngomong dulu kiri kanan dong, ngadepnya jangan ke sini, ngadepnya ke kiri kanan. Mari kita memiliki iman yang hidup. Haleluya, haleluya. Nah saudara, kalau ada iman yang hidup, maka ada iman yang mati. Nah sebab itu iman yang mati itu kita bisa lihat di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saudara bisa baca sampai ayat 26, tapi kita akan baca di sini sampai ayat 17. Ya, saya akan bacakan ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Saudara bisa evaluasi diri sendiri. Selama ini apakah iman saudara mati atau hidup nih? Ya, sebab itu nanti kita bahas supaya kita bisa cek. Apakah selama ini iman kita ini ada buktinya apa enggak ya? Apakah disertai dengan perbuatan atau hanya di bibir saja ya? Kalau tidak ada perbuatan, maka pada hakikatnya iman saudara mati. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya hanya mengulangi ayat yang kita baca. Sebab firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara, ini juga buat saya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, dia menembus baik kepada pendengar maupun juga kepada pembicara. Nah sekarang saudara kita lihat bagaimana iman yang hidup kalau begitu. Ya, bagaimana iman yang hidup? Kita akan baca di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan dan kita akan bergantian membaca. Saya akan bacakan lebih dahulu ayat 25, Bapak Ibu Saudara baca ayat 26,
ayat 34 kita baca bersama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun, bukan 12 bulan ya, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi saudara, inilah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Iman yang aktif. Iman yang tidak pasif, tapi iman yang bekerja, itulah iman yang hidup. Nah saudara, mari kita bahas ini. Next. Iman yang hidup bersumber dari Injil. Bukan iman kepada sesuatu yang sembarangan. Iman kepada apa? Bukan. Tetapi iman yang hidup itu bersumber dari Injil. Tadi dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini adalah dasarnya dari iman si wanita ini. Yaitu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, kalau saudara mau saudaramu bertobat, dia harus mendengar berita tentang Yesus. Kalau saudara mau keluargamu diselamatkan, maka keluargamu harus mendengar berita tentang Yesus. Sebab tanpa berita tentang Yesus, tanpa berita Injil, maka tidak akan timbul iman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 mengatakan dengan jelas bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu saudara di rumah, apalagi yang belum semuanya kenal sama Tuhan, maupun saudara yang sudah kenal sama Tuhan. Saudara, daripada setel lagu-lagu yang gak keruan, setelah lagu-lagu rohani. Ada banyak lagu-lagu rohani yang baik. Ada juga lagu rohani yang tidak baik, saya tahu. Tapi ada lebih banyak lagu rohani yang baik. Setel supaya nama Yesus diberitakan. Dan lebih dari itu adalah teladan dari kita sendiri. Orang melihat kita sebagai suratan Kristus.
Jangan orang melihat kita lalu malah mencemoohkan. Katanya dia aktif di gereja. Bukannya dia itu hamba Tuhan. Waduh, celaka saudara. Nama Tuhan jadi dipermalukan. Tapi kita beritakan firman, baik melalui langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu melalui lagu-lagu rohani kita setel, ya. Yang langsung itu dari tindakan kita, dari teladan kita, dari kesaksian kita. Nah, melalui pendengaran akan firman, iman dari wanita ini timbul. Bahwa dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus sanggup menolong dia dalam permasalahannya, dalam pergumulannya, yaitu pendarahan 12 tahun. Saya nggak bisa ngebayangin saudara, 12 tahun pendarahan, saya nggak bisa ngebayangin. Saya mengalami 1 tahun pendarahan saja, itu sudah luar biasa sengsaranya. HB saya sampai 6. Turun. Ini 12 tahun pendarahan. Saya nggak bisa bayangin berapa HB-nya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Pasti dia pucat, pasti dia udah kurus, pasti dia lemah. Tetapi imannya timbul. Karena dia mendengar dari Injil, yaitu tentang Yesus. Selanjutnya saudara, iman yang hidup adalah iman yang bertindak saudara. Iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Kalau wanita ini mendengar bahwa Yesus itu berkuasa dan dia ada iman, saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan saya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, saya jamin dia tidak akan menemukan mujizat apapun. Saya jamin dia tidak akan mengalami apa-apa. Kalau dia sekedar tahu Yesus itu maha kuasa, Yesus itu sanggup menyembuhkan, dia itu pembuat mujizat di mana-mana. Begitu banyak orang yang sudah disembuhkan, bahkan yang dibangkitkan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan terjadi apapun terhadap dia. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya sama Yesus? Saya tahu. Tetapi kalau engkau tidak melakukan apa-apa, kalau engkau percaya Yesus sanggup memberkati saya, tetapi engkau tidak mau bekerja, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang luar biasa, tetapi engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau sekolah, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Sebab iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Wanita ini begitu dia dengar bahwa Yesus Maha Kuasa dan dia melihat dia dalam kebutuhan, maka dia mulai bertindak. Dia mulai bangun, dia mulai bergerak, dia mulai mencari Yesus. Dan dia mulai berjumpa dengan Yesus. Saudara, ini adalah iman yang hidup. Dia katakan, asal kujama saja jubahnya. Wanita ini mungkin sudah tidak kuat berdiri untuk senggol-senggolan sana sini karena begitu banyak orang mengelilingi Yesus. Dia mau coba jalan, dia udah gak kuat saudara. Dia pasti akan jatuh. Sebab itu dia itu hanya merangkak dari bawah, nyingsut dari bawah. Dan dia berpikir, aku tidak akan berjumpa dengan dia muka dengan muka.
Tetapi aku percaya asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini iman yang hidup, saudara. Iman yang hidup. Yang tindakannya digerakkan oleh imannya. Nah, saudara, dia tidak mencari jubah Yesus. Dia mencari Yesus. Dan dia percaya kuasa Yesus. Karena dia tidak bisa pegang Yesus yang lain, tangannya atau apanya. Tetapi yang dia tahu kalau jubahnya aja pasti dia akan mendapatkan kesembuhan. Iman yang hidup adalah iman yang diikuti dengan tindakan yang mendukung imannya. Kalau saudara berjumpa dengan seorang yang sekarat, mungkin kelaparan, gak punya makanan, gak punya minuman, sudah berapa hari tidak makan. Lalu saudara membawa makanan kepada dia. Lalu saudara berkata kepada dia, misalnya saudara itu adalah Danang. Danang ini udah 10 hari gak makan. Misalnya nih, dia tuh gak punya makanan, misalnya deh ya, ini kan cuma perumpamaan. Dia gak punya sesuatu untuk dia beli makanan. Ya, kita bilang bukan Danang Wibowo lah ya, namanya mungkin Danang Setiadi kali ya, mungkin dah seperti itu. Nah terus kita bawa makanan ke dia, kita bilang, Danang kamu lapar ya? Terus dia bilang, lapar banget. Kamu percaya enggak kalau makanan ini bisa memberikan kamu kesehatan, kekuatan, akan mengobati rasa lapar kamu? Percaya. Danang percaya, aku butuh makanan, aku percaya. Kamu percaya nggak kalau minuman ini kamu butuhkan untuk menyembuhkan haus kamu? Percaya. Tapi saudara terus saja menanyakan gitu. Kamu benar nggak percaya? Ini. Tapi saudara terus menanyakan, tidak pernah memberikannya. Apakah dia akan mendapatkan? Dia lama-lama akan menjawab, percaya. Dia bisa mati. Tetapi yang betul adalah kita beri dan dia langsung terima dan dia langsung makan. Itu adalah iman yang hidup. Iman yang dilakukan. Iman yang bertindak. Nah, saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, next gambarnya tolong ya. Di situ pada zaman Elisa, saudara, diceritakan. Ketika Nabi Elisa waktu itu ada, maka diceritakan ada seorang janda dari seorang nabi. Janda dari nabi suaminya udah mati. Jadi nabinya mati. Nah si janda ini ditinggalkan oleh suaminya dengan 2 anak. Janda ini tidak punya apa-apa karena suaminya rupanya mati meninggalkan hutang. Kasihan ya saudara ya, padahal nabi, tapi dia gak punya apa-apa, malah punya hutang. Jadi akhirnya janda ini datang kepada Elisa. Dia mengadukan persoalannya. Elisa, tolonglah. Itu penagih hutang sudah datang. Mereka mau ambil kedua anak saya untuk dijadikan budak. Untuk membayar hutangnya. Saya enggak sanggup bayar. Kalau saya tidak sanggup bayar, anakku akan diambil dan dijadikan budak. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa bilang begini. Apa yang kamu punyai di rumah? Kamu punya apa di rumah? Coba semuanya lihat ke sini ya, jangan nunduk, lihat ke sini. Kalau nunduk saudara bisa kemana-mana pikirannya, atau bisa ngantuk jadinya. Ya, saya berbicara paling 45 menit. Kalau banyak sekali ini malah akan jadi lebih panjang. Nah,
kamu di rumah punya apa? Kata Nabi. Perempuan ini cuma bilang, saya cuma punya 1 buli-buli berisi minyak. Udah itu aja, gak punya yang lain. Saya gak punya harta yang lain. Saya hanya punya 1 buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa bilang begini, oke sekarang begini aja deh. Kamu sekarang pergi ke tetangga-tetangga. Minta dari mereka bejana-bejana. Bejana-bejana itu buyung-buyung gitu ya, tempayan-tempayan. Minta dari mereka, tapi tolong jangan sedikit. Kalau bisa, sebisa-bisanya dapat berapa banyak gitu, lebih banyak lebih bagus. Coba kamu sekarang pergi ya, cari. Kumpulkan, bawa itu ke dalam rumahmu. Kalau kamu sudah dapat berapa banyak yang kamu bisa kumpulkan, kunci pintu rumahmu, lalu kamu mulai kumpulkan anak-anakmu, 2 anak itu, biar anak-anakmu bawa tempayan satu-satu itu kepadamu dan engkau mulai menuangkan minyak ke atas setiap tempayan. Kalau tempayan itu sudah penuh, anakmu geser, kasih yang baru, artinya tidak boleh berhenti. Tuang terus. Apa yang terjadi? Setelah semua tempayan sudah terisi, ibunya ini bilang, ayo ambil lagi, mana tempayannya lagi? Udah gak ada, kata anaknya. Lalu minyak itu berhenti. Firman Tuhan bilang, minyak itu berhenti ketika sudah selesai semua. Saudara, Tuhan mau memberkati kita melalui apa yang kita punya. Jangan ngiri sama orang lain. Jangan ngiri orang lain punya ini, gak usah. Karena Tuhan mau bekerja melalui kita dan untuk kita dengan apa yang kita miliki. Dan dengan itu si janda itu lalu menjual minyak-minyaknya dan Nabi berkata, juallah semua minyak itu dan bayarlah, lunasilah semua hutang-hutangmu. Jadi iman yang hidup, iman yang bertindak. Saudara, cek. Iman yang hidup itu tidak pasif. Kita harus bertindak. Sebab cara Tuhan itu, Tuhan memakai segala sesuatu. Cara Tuhan bukan seperti I Dream of Genie. Yang tinggal klik aja langsung terjadi. Nah, itu cara iblis. Cara Tuhan itu Tuhan memakai segala sesuatu yang kita miliki. Sebab itu Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita bertindak. Makanya ada disebut ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa membutuhkan iman. Bekerja pun karena kita beriman. Nah, saudara, jadi iman yang hidup adalah iman yang bertindak ya. Bukan menunggu, bukan pasif. Next. Iman yang hidup bertahan di dalam cobaan dan tantangan. Nah ini saudara. Iman yang hidup tidak mudah menyerah ketika badai datang. Iman yang hidup tidak menyerah ketika saudara sepertinya sudah habis akal. Tapi iman yang hidup itu bertahan di dalam cobaan dan tantangan. Wanita ini bukan dengan gampang dia menjumpai Yesus. Dia harus melalui perjuangan untuk bisa sampai kepada Yesus. Itu makanya gambar itu kita lihat itu ada kaki serdadu, ada kaki orang, ada begitu banyak yang menghalangi dia untuk bisa sampai kepada Yesus. Tetapi imannya membawa dia untuk tidak menyerah. Tadi lagunya Pak Danang, bagus kalau dinyanyikan pada saat terakhir. Gimana?
Aku takkan menyerah, ku tak akan pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beberapa hari yang lalu, saudara mungkin masih kenal Sarah, ada yang kenal masih Ibu Sarah, yang istrinya Pak Ferry. Dia tinggal di Nias saat ini. Anak-anaknya udah pada besar ya, 3 anaknya. Yang pertama ada si Eki, lalu ada Fonata, yang ketiga saya lupa namanya siapa. Nah, lalu Fonata ini rupanya anaknya ini juga ya, aktif juga dia. Dia menghubungi saya. Dia manggil saya Nek. Saya kaget sih pertama, enggak pernah saya dipanggil nenek. Belum pernah ada orang yang memanggil saya nenek. Jadi saya cukup surprise. Saya jadi bertanya siapa ini gitu ya. Nek, ini Fonata katanya, putri dari Ibu Sarah. Saya sampai tanya lagi sama Sarah, Sarah ini benar nggak? Ini kamu kenal nggak ini siapa? Ini Fonata katanya. Ini Fonata mother. Oh Fonata, oke. Terus Fonata bilang sama saya, telepon saya, Nek, tolong doakan ya, saya mau masuk angkatan udara. Tetapi udah 2 kali dites, saya gagal di mata. Karena matanya ada sedikit kekurangan, ya mungkin entah apalah, mungkin daya pandangnya atau apanya. Jadi ada cacat di matanya, penglihatannya gitu. Jadi dia 2 kali gagal di mata. Lalu dia bilang doakan ya Nek, saya mau coba lagi sekiranya supaya Tuhan tolong supaya bisa berhasil. Lalu saya jawab begini, Fonata saya akan doakan. Tetapi kamu harus berusaha sebisa yang kamu usahakan. Tetapi kamu harus berserah kepada kehendak Tuhan. Apa yang bisa kamu usahakan. Tetapi kamu harus berserah kepada kehendak Tuhan. Nah saudara, berapa banyak kita itu gampang menyerah. Belum berusaha, sudah menyerah. Berusaha sedikit, sudah menyerah. Baru ada hujan sedikit, enggak ke gereja. Baru ada kondangan, enggak ke gereja. Baru ada masalah yang entah ribut di dalam keluarga, enggak ke gereja. Pokoknya kita itu mudah menyerah. Sedikit-sedikit menyerah. Iman yang hidup bertahan di dalam cobaan dan tantangan. Justru disitulah kita membuktikan iman kita. Kalau iman kita itu baru sebentar-sebentar udah menyerah, saudara, imanmu itu masih belum hidup, imanmu itu masih sangat rapuh. Sebab itu firman hari ini miliki iman yang hidup. Sebab itu saudara untuk mendapat iman yang hidup baca firman tiap hari. Dan renungkan itu siang dan malam. Itu akan membuat kita lebih mengenal Tuhan. Itu yang membuat iman kita kuat karena iman memang lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Iman lahir bukan dari berapa banyak duit yang kita punya. Dengarkan ini. Iman lahir bukan dari berapa banyak teman yang kita punya. Iman lahir bukan dari berapa tingginya jabatan kita. No. Enggak ada hubungannya dengan itu. Tapi iman lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kita susah payah gereja ini menyediakan renungan bagi saudara. Karena itu yang terpenting dalam hidup iman kita.
supaya kita memiliki iman yang kuat. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mengenal Yesus, semakin saudara kuat di dalam iman. Dan semakin saudara kuat di dalam iman, semakin saudara bisa bertahan di dalam cobaan dan tantangan. Next. Iman yang hidup bersyukur, saudara. Iman yang hidup itu bersyukur. Setelah menerima mujizat harus bersyukur kepada Sang Pemberi mujizat. Kita memberitahu kepadanya bahwa kita ini mau bersyukur. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, yang datang bersyukur hanya 1. Saudara, ada kalanya yang membuat kita sulit bersyukur adalah karena kita tidak mempunyai konsep cukup. Saya akan memberikan satu ilustrasi ya kepada saudara ini. Oke, saya bikin ilustrasi. Ini agak susah karena saya harus pegang mic-nya juga. Oke. Ya. Nah ini saudara ya, saya mau kasih dulu. Ini apa saudara? Ini apa saudara? Halo? Gelas. Sebab saya pikir takutnya nggak ada orang. Jadi saya mesti tanya dulu. Nah ini saya isi dengan air. Kebanyakan kita sulit bersyukur karena kita tidak pernah tahu cukup. Ini semestinya cukup. Betul ya? Ini gak sampai penuh, ya kira-kira 1 senti dari penuh, ini mestinya cukup. Ini cukup. Tetapi kalau saya isi terus ini namanya kelimpahan. Ini namanya kelimpahan. Dan Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita mestinya bersyukur, lalu kita ini ganti gelasnya menjadi lebih besar. Kita bilang, bosan udah makan di tempat warteg. Kita makanlah di GM. Kita makan di Wale. Ya. Kan kita udah dapat naik gaji nih. Jadi ternyata gak cukup kan? Gak cukup nih. Nah, jadi cukup aja enggak nih? Jadi mesti untuk bisa cukup ditambahin. Nah, berlimpah lagi. Sekarang berlimpah. Tetapi kita bilang lagi, wah ini kurang. Kita ambil yang lebih besar. Setengahnya aja enggak ada nih. Setengahnya aja enggak sampai. Diisi lagi. Intinya, mengapa kita sulit bersyukur? Karena kita selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Kita enggak pernah merasa cukup. Dulu dengan gaji sekian, kok kita mampu ya, bisa ya. Tetapi sekarang gaji sudah tambah, posisi sudah naik. Dulu kita jalan kaki, naik Grab, bisa naik motor, terus akhirnya beli mobil. Saudara, saya mendoakan supaya kita semua diberkati Tuhan. Tetapi tetap kita harus punya kata cukup. Kalau saudara enggak pernah bisa berkata cukup, maka saudara tidak bisa bersyukur. Hati kita
itu ibarat karung bolong. Mau diisi berapapun tuh gak pernah puas, saudara. Itu terus saja gak pernah puas. Meskipun saudara memiliki seluruh isi dunia ini pun, saudara tidak akan pernah puas kalau engkau tidak ada Kristus. Yesuslah yang memberikan kepuasan. Sebab itu ada lagu mengatakan Christ is enough for me. Seperti lagu yang tadi itu kita nyanyikan kan. Meskipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Christ is enough for me. Zaman dulu ada lagu bahasa Inggris, I'd rather have Jesus than anything. I'd rather have Jesus than anything. Ya, kata-katanya saya lupa sih. Tapi itu saudara, kalau hatimu tidak punya Kristus, engkau tidak akan bisa bersyukur karena engkau tidak merasa cukup. Engkau tidak pernah merasa cukup. Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Baik engkau tadi setengah gelas, penuh, berlimpah. Tuhan bilang bukan masalah penuhnya, setengahnya atau kurangnya, tetapi hati yang bersyukur. Itu yang penting. Sebab itu iman yang hidup itu bersyukur, saudara. Saya mau kita semua ini jadi jemaat yang bersyukur. Terlepas dari saudara itu apakah di bawah cukup, di atas cukup, tergantung. Kalau saudara tidak pernah punya standar cukup, maka saudara tidak pernah merasa cukup. Sebab itu saya bilang terlepas dari itu, kita harus bisa bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan ratapan mengatakan apa? Bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Setiap pagi. Itu saudara. Ya, jadi iman yang hidup itu bersyukur. Selanjutnya saudara, iman yang hidup adalah iman yang mengasihi. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 tadi dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi iman yang hidup itu mengasihi, saudara. Yesus mengatakan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, di situ Yesus memaparkan bahwa nanti ketika dia datang, ketika nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali dikatakan bahwa ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Seperti memisahkan domba dari kambing. Perhatikan nih saudara, hati-hati. Saudara yang hidup suami istri, apakah engkau bisa dua-duanya masuk ke dalam kelompok domba, atau saudara dipisahkan yang satu domba satu kambing? Tergantung dari iman saudara. Nah dikatakan dipisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Atas dasar apakah pemisahan ini saudara? Tuhan berikan dasarnya. Ini dasarnya. Dia berkata kepada sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu katanya, firman Tuhan katakan. Lalu mereka ini kan gak merasa, kapan sih mereka itu kasih makan Tuhan? Lalu mereka bilang, kapan Tuhan? Kami melihat engkau lapar. Kami melihat engkau haus. Kami lihat engkau sebagai orang asing dan telanjang. Lalu raja itu menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, iman yang hidup adalah iman yang mengasihi. Apakah saudara tergerak ketika ada orang yang sakit? Dan engkau membantu, menjenguk. Apakah engkau tergerak ketika ada orang yang kesulitan? Tanpa kita melihat suku, golongan, agama, atau apapun. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi. Saling mengasihi. Dan kita ada untuk menyalurkan kasih Kristus. Jangan sampai saudara ini ditolak Tuhan oleh karena kita tidak melakukan. Dan sampai kita ditolak Tuhan dan dijadikan masuk ke dalam kelompok kambing. Sebab kepada kelompok kambing dia mengatakan begini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Terkutuk saudara. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku telanjang engkau tidak beri aku pakaian. Ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit engkau tidak mengunjungi aku. Persis sama cuma dalam bentuk negatifnya. Lalu mereka juga bertanya, kapan? Kebanyakan kita begitu kan, kita bilang kalau keluarga kita yang sakit oke, tapi kalau orang yang sakit kan kita enggak ini. Kalau orang Kristen mungkin yang ini lalu kita mulai bantu, tapi kalau bukan orang Kristen kita cuek-cuek aja. Sebab itu mereka bilang, kapan Tuhan aku lihat engkau sakit, aku lihat engkau lapar, aku lihat engkau telanjang, aku lihat engkau haus. Apa yang engkau tidak lakukan? Inilah iman yang hidup saudara. Iman yang mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Lalu selanjutnya yang terakhir ini. Iman yang hidup adalah iman yang bersaksi. Iman yang hidup adalah iman yang bersaksi. Dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ini cerita tentang seorang wanita Samaria yang berdosa, yang dijumpai oleh Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, imannya timbul. Iman yang ada di dalam dia, itu yang menggerakkan dia. Yang menggerakkan mulutnya
untuk tidak diam. Yang menggerakkan kakinya untuk tidak pergi bersaksi kepada yang lain. Mari lihat, itu ada orang yang menceritakan kepadaku apa yang aku lakukan. Mungkinkah dia Mesias itu? Saudara, orang-orang di sekeliling kita membutuhkan kabar ini. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah memiliki iman. Apakah imanmu iman yang bersaksi? Atau engkau hanya cuek? Yang penting aku selamat. Saudara, kekristenan tidak menerima orang-orang yang cuek. Karena Kristus datang untuk kita. Kristus datang untuk menyelamatkan. Itu kasihnya. Sebab itu iman yang hidup adalah iman yang bersaksi. Saya yakin saudara, semua yang kita yang hadir di sini telah memiliki iman kepada Yesus. Saya yakin. Kalau enggak saudara tidak datang ke tempat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupanmu, gaya hidupmu mendukung imanmu atau tidak? Apakah dengan melihat kita orang bisa melihat Kristus melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita? Kalau belum saudara, sekarang waktunya. Biar jadikan ini sebuah momentum untuk kita titik balik bertobat. Dan kita mau berkata, aku mau hidup. Kalau ku hidup, aku hidup bagi Tuhan. Biar hatiku menyembah kepada Tuhan. Mataku memandang kepada Tuhan. Karena Yesus itulah yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ya Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kondisi kami. Satu persatu. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau mengerti setiap pribadi. Engkau tahu ya Bapak pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu juga Tuhan keadaan kami. Ampuni kami yang kurang percaya. Tolong kami yang kurang percaya ini ya Bapak. Tolong kami ya Bapak. Agar kami boleh bertumbuh di dalam iman yang hidup kepada Kristus. Agar iman kami adalah iman yang bekerja, iman yang bertindak. Agar iman kami adalah iman yang bersyukur. Agar iman kami tidak mudah menyerah oleh karena tantangan ataupun pergumulan. Agar iman kami adalah iman yang bersaksi Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya menolong setiap kami. Menolong setiap kami. Tuhan, pimpinlah agar kiranya umat-Mu ini bertumbuh di dalam iman. Berakar di dalam firman ya Bapa. Oh Yesus, kami percaya Roh Kudus akan terus memimpin umat-Mu ketika kami mau berserah kepada Tuhan. Ketika kami mau menggantungkan diri kami kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebab itu ya Bapa, buat hati umat-Mu ini selalu haus akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Roh Kuduslah yang akan bekerja lebih jauh di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh berbuah di dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan. Dan Tuhan, kami akan sebentar akan menerima perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju. Tuhan mengurapi setiap kami. Kuduskan kami ya Bapa. Mulai dari hamba-hamba-Mu yang melayani. Sampai umat-Mu yang akan menerima perjamuan kudus. Biar kiranya kami menerima dengan hati yang layak Tuhan. Yang Engkau sudah layakkan. Dan kami boleh Tuhan bersatu, dipersatukan, mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan mengalami persekutuan yang indah satu sama lain. Terima kasih ya Bapak, kasih-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Lipnya Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh. Mari kita bangkit berdiri. darah Yesus. Saudara-saudara, perjamuan kudus diadakan supaya setiap kali kita mengenang akan pengorbanan Yesus. Setiap kali kita mengenang akan pengorbanan Yesus, maka setiap kali kita dikuatkan. Kita menerima anugerah yang luar biasa dan kita boleh bersyukur untuk anugerahnya. Mari saudara angkat tangan
kananmu memegang roti, angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang sempurna. Terima kasih. Kami dilayakkan Tuhan. Kami dibenarkan oleh karena korban-Mu. Terima kasih ya Bapak. Oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami akan menerima darah-Mu. Mari saudara kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk darah yang sudah tertumpah. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau telah beri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Aku dibenarkan. Aku dibenarkan. Aku dikuduskan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bagimu anak domba yang sudah tersembelih. Bagimu segala pujian kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bagi anak domba. haleluya, 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 darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, sebab malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. bagimu Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulang. Berikan glory,
Amin, amin. Tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Pak Anton silahkan memimpin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Kami percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Baik, mari kita akan akhiri ibadah ini.